lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang tragedi yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dan banyak sekali kontroversi yang terjadi di Olimpiade saat ini guys. Apa aja sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, lagi Olimpiade 2020 Tokyo tuh gue ngikutin guys. Gue nonton banyak pertandingan karena bener-bener seru. Ngikutin beritanya karena tuan rumahnya luar biasa. Di era pandemi aja bisa bikin Olimpiade sekeren itu guys. Sebelumnya lagi juga tercengang sama hostnya yaitu China di Beijing tuh luar biasa banget. Lalu ketika dibilang, wah nanti next host 2024 Paris tuh langsung ngebayangin, wah kayaknya keren banget ya. Secara Paris kota seni, City of Love, Menara Eiffel, pasti ngebayangin indah-indah gitu. Negara fashion gitu. Taunya banyak sekali kegagalan yang dilakukan oleh Paris itu sendiri guys. Nanti gue bahas satu-satu apa kegagalannya dan kontroversinya apa, bahkan disebut sebagai the worst host Olympic ever guys. Benar-benar tuan rumah terburuk Olimpiade. Dari awal mulai aja, openingnya aja udah bikin orang-orang marah sedunia. Dan yang paling parah di sini adalah Senin kemarin tim nasional badminton Indonesia kehilangan uang dengan jumlah yang sangat besar guys. Itu uang adalah dana yang disiapkan untuk merawat para atlet. Jadi atlet tuh mau pulang tanggal 6 atau 8 Agustus besok. Nah, di manajer PBS ini ngurusin kepulangannya. Jadi dia bawa tas isinya uang sebesar 950 juta yang isinya ada kartu kredit, ada paspor. Tadi gue baca di komen-komen, loh kok bawa cash sebanyak itu sih? Nah, kita harus lihat dulu guys, nggak semua negara tuh kayak Indonesia kan yang bisa QRIS kartu-kartu, dan nggak semua kartu juga kan bisa match ya di setiap negara gitu. Terus ngebayangin 950 juta kalau dalam bentuk rupiah iya berkantong-kantong, tapi kalau dalam euro kan jumlah kita sebenarnya nggak terlalu banyak gitu jumlah uangnya, tapi nilainya cukup besar, bukan cukup besar lagi, sangat besar guys, karena hampir 1 miliar ini. Nah, kenapa bisa hilang? Jadi manajer PBS ini Arman Darmanji yang gue baca tuh dia naik mobil sama temennya tuh mau beli kebutuhan untuk para atlet nih guys. Nah, si tas itu ditaruh di mobil, tas yang isinya kayak tadi gue bilang uang, paspor, kartu kredit dan segala macam. Mungkin juga dia mau ngurusin kepulangan para atlet ntar kan ya guys. Nah, lalu ketika di jalan itu tiba-tiba ada yang ngasih tahu temennya kalau misalkan bannya mogok. Jadi dia tuh sewa mobil gitu di Paris buat transportasi kemana-mana, akomodasi, bannya mogok katanya. Lalu dia telepon lah ke perusahaan rentalnya, tapi nggak ngerti yang dijelasin sama pihak perusahaan. Karena setahu gue orang Paris emang jarang ya yang bisa bahasa Inggris gitu. Mereka bingung, akhirnya ada polisi 3 meter dari mobilnya. 3 meter guys, nggak jauh. Dia datang ke polisi buat nyari tahu nih gimana nih mobil saya mogok segala macam. Dia ngobrol nggak lama. Ngobrol sama polisi, pas balik tasnya udah hilang guys. Secepat itu tanpa tahu kok bisa hilang gimana? Maksudnya di jalan raya yang siang hari, sore-sore kalau nggak salah, yang masih rame, terus banyak orang, bisa gitu kemalingan uang segitu banyaknya gitu guys. Itu serem banget, dan setelah baca-baca emang Paris salah satu kota dengan copet terbanyak dan terjago di dunia. Jadi sebelum ini pun ada gitu, nggak cuma Indonesia korbannya. Di awal sebelum Olimpiade kalau nggak salah kan ada reporter dari berbagai negara, ada reporter Australia yang juga kecurian guys, dicuri uangnya. Dia datang ke Paris buat liput Olimpiade, dia dicuri uangnya. Bahkan ada turis dari Australia yang diperkosa oleh 5 orang pria guys. Ini sebelum Olimpiade berlangsung, jadi berapa minggu sebelum Olimpiade gitu kejadian ini, diperkosa guys. Mungkin kalau kemarin kasusnya orang Amerika, orang luar negeri, orang bule ya guys ya, ke India lalu diperkosa 7 pria, ramai di mana-mana sampai nge-ban jangan ke India. Tapi saat kejadiannya terjadi di Eropa, nggak ada kata-kata kayak gitu guys. Ini sama aja kasusnya, perempuan diperkosa sama 5 orang di jalanan di Paris. Gila banget emang. Nah, sebelumnya aja intronya aja udah nggak enak nih Olimpiade, cuman ya kayaknya enggak lah, itu kan mungkin oknum gitu ya. Lalu jebret opening ceremony bikin marah satu dunia. Mereka menampilkan parodi The Last Supper. Mungkin ada yang bilang juga nih, gue baca juga banyak kok yang bikin parodinya kayak The Simpsons atau gambar-gambar parodi The Last Supper atau perjamuan terakhir Tuhan Yesus gitu. Tapi di sini mereka pakai kaum LGBT ya guys. Terus
mempraktekannya tuh bener-bener kayak menghina banget, makanya banyak umat Kristen dan Katolik yang marah. Bahkan di negaranya sendiri pun dituntut sampai akhirnya dihapus guys sama panitianya video opening ceremony. Mereka berarti nggak salah kan guys, mereka minta maaf, dihapus. Selain itu juga ada penampilan lagi pas ada band yang mainin lagu gitu, nampilin di gedungnya Maria Antoinette lagi yang kepalanya dipenggal. Terus banyak yang protes karena yang nonton bukan cuma orang dewasa kan, banyak anak-anak yang nonton langsung live gitu. Itu kan gak bagus, kenapa kalau mau nampilin sejarah Prancis gak pakai yang lain, gak harus saat pemenggalan ratu mereka gitu. Itu dia udah ngawur gitu. Jadi benar-benar kayaknya nggak tahu mau nyentrik atau gimana. Jadi benar-benar kayak sampah jadinya gitu guys, bener sampah gitu. Dilihat nggak enak, bagus juga kagak, ini juga enggak gitu. Nah selain itu juga memang sih ada yang keunikan lain karena baru kali ini penggelarannya dilakukan secara open gitu di umum lewat sungai atau di datang satu itu juga keren. Cuman sisanya benar-benar sampah sih guys kalau misalkan gue baca, benar-benar kesel sih liatnya. Selain itu sesudah itu juga banyak kejadian lainnya guys, gue sebut satu-satu ya guys ya. Penyebutan nama Korea Utara dan Korea Selatan. Udah tau ini sensitif banget. Mereka nyebut nama Korea Selatan dengan Korea Utara. Ya kesel, orang Korea Selatan marah lah. Selain itu juga pengibaran bendera Olimpiade bisa-bisanya kebalik guys. Udah nyampe atas, akhirnya turunin lagi, dibalikin, naik lagi ke atas. Benar-benar untuk negara sebesar Paris, di Eropa aja termasuknya keren gitu. Ngelakuin kesalahan yang benar-benar astaga gitu. Selain itu juga kemarin ada atlet triathlon karena mungkin mereka kan ya negaranya kecil gitu, kayak yang surfing juga nggak salah diadainnya di luar Paris karena kan nggak nyari ombak besar segala macam. Tapi mereka maksa triathlonnya diadain di Sungai Seine ya guys, yang sungai yang mereka pertama kali opening itu. Sebenarnya tuh sungai udah lama nggak ditutup untuk berenang dan ada wacana mau dibuka lagi tapi belum gitu. Dan permulaannya ini dipakai triathlon. Ada atlet yang kena bakteri E. coli guys karena berenang di sungai itu. Itu bahaya banget, kena infeksi. Setelah gue baca-baca lagi ternyata emang Paris negara yang jorok, banyak sampah di setiap sudut banyak bau pesing karena orang pipis di mana aja, sanitasinya super buruk dan banyak orang tidur gelandangan di bawah-bawah jembatan. Benar-benar jorok banget, nggak seperti yang kita bayangin gitu negaranya. Ya banyak yang menghina Indonesia gini-gitu, ternyata ya negara sebesar Paris aja lebih parah. Bahkan tadi ada yang bilang masih lebih aman kampung Melayu sama Tanah Abang katanya daripada jalan-jalan di Paris. Copetnya di mana-mana yang jumlahnya benar-benar nggak karuan gitu, sampai dengan jumlah besar aja bisa hilang segampang itu di Paris itu guys. Nah selain itu yang paling lucunya lagi kasus atlet panjat tebing, udah capek-capek sampai atas pencetannya rusak, akhirnya harus diulang lagi guys. Gila nggak? Itu benar-benar nggak habis pikir. Jadi orang-orang menempatkan Paris sebagai the worst host Olimpiade ever guys, benar-benar jelek banget. Ini nggak kayak pagelaran Olimpiade yang begitu besar yang ditunggu-tunggu semua orang. Olimpiade kan pagelaran olahraga paling bergengsi nomor 1 di dunia yang ditunggu 4 tahun sekali guys, tapi nyiapinnya sampah kayak gini, makanya kesel banget. Jadi semoga kasus yang badminton Indonesia segera terpecahkan karena ini udah diurusin sih sama KBRI di Prancis, katanya lagi dicari tahu, ya entahlah gampang apa enggak. Kalau ketemu ya puji Tuhan, kalau enggak ya buat pelajaran juga ke depannya. Juga kita lagi bersedih juga sih guys karena baru tahun ini badminton Indonesia nggak dapat emas. Biasanya kan tiap tahun dapat emas, tapi thanks to Georgie gitu, tanpa Georgie mungkin perunggu pun kita nggak dapat. Tapi ya semoga 4 tahun lagi ada perkembangan, bisa bawa semuanya emas, silver, perak dari setiap dari setiap itu ya, yang kontingen yang ikut ke sana. Sekian dari gue, kalau misalnya ada salah informasi, sorry, thanks yang udah nonton, kita ketemu lagi di konten berikutnya, bye.